di sini sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini sudah tahu kita akan mempelajari, memahami dan menganalisis teks eksposisi. Sampai ada yang tahu belum apa itu teks eksposisi? Sebelum kita gagasan atau pengetahuan secara singkat, padat dan akurat bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan suatu topik kepada pembaca. Nah, teks ini juga menggunakan fakta objektif dengan opini penulis untuk membuat wawasan atau meyakinkan pembaca. Nah, dari sini kalian sudah tahu belum apa itu teks eksposisi yang sudah dijelaskan tadi, apa saja yang perlu, misalkan kayak secara singkat, padat dan akurat, dan objektif dan opini itu. Misalkan kayak kita mau menganalisis teks apa, kita mau judulnya apa gitu. Nggak bisa Bu. Jadi teks ini kita harus mengambil teksnya itu kayak itu apa, harus fakta, bukan dari misalnya kayak omongan orang itu. Misalkan kita sudah membaca puisi tentang apa gitu, kita cuma menganalisnya dari teman, tapi sedangkan dari novel puisi itu atau novel itu nggak sesuai dengan yang disampaikan. Nah, di sini juga, eksposisi itu ada 5, memberi informasi atau pengetahuan. Nah, dari sini memberi informasi atau pengetahuan, kita harus mencari informasi yang dari misalkan novel itu apa saja, dan juga kita harus kita membacakan atau pengetahuan dari itu apa, atau novel itu apa gitu. Kita nggak bisa dapat informasi tergantung sama orang lain, karena kita harus tahu sendiri pengetahuan apa saja itu. Menggunakan bahasa yang baku itu digunakan bahasa yang resmi. Dari pengetahuan tadi, misalkan novel itu apa, penggunaan bahasanya baku atau enggak, berisi tentang sebuah fakta, nilai yang kita dapat itu fakta atau enggak gitu ya. Dan juga norma penulisannya singkat, jelas dan padat, bersifat objektif dan tidak membingungkan. Dan juga di sini ada juga struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ini juga sangat penting, karena misalnya kayak kita menganalisis atau memahami sebuah teks dari misalkan dari judul apa, kita harus tahu dulu basisnya pengetahuan padat atau bukan, argumennya apa, penjelasan sebelumnya apa gitu. Nah, dari sini juga tesis ini bagian pendapat atau gagasan untuk menulis tentang topik. Nah, misalnya kita mau topiknya apa, dari judul teks eksposisi apa, misalnya kayak sebuah alat, dan juga argumentasinya dari judul itu argumentasinya apa gitu. Dan juga kita harus belajar dari argumentasi dan tesis itu. Dan juga ada kaidah kebahasan. Kaidah kebahasan itu ada 5 juga, yaitu kata teknik. Kata teknik ini menggunakan istilah khusus sesuai kata sesuai bidang topik yang dibahas. Misalkan apa, judulnya apa, dan juga apa yang misalkan alam, apa saja yang perlu dibahas di teks itu. Kata-kata teknologi, apa saja teknologi dalam teks itu, kata kerja mental, kata pasif,
di sini Ibu akan menegas ulang siapa saja yang nggak paham apa Ibu masih pertanyaan apa saja yang saya kayak kiri-kiri tadi apa dan penjelasannya apa. Di sini Ibu akan satu orang disebut ya. Saudari Ocha, apa saja ciri-ciri dalam posisi tadi? Ciri-cirinya itu yang pertama memberikan informasi atau pengetahuan teks eksposisi. Terus yang kedua bertujuan menjelaskan suatu topik supaya pembaca itu mendapatkan wawasan baru. Lalu selanjutnya menggunakan bahasa yang baku, ditulis dengan baik dan benar. Nah, lalu berisi fakta informasi yang disampaikan berdasarkan data nyata dan opini. Jadi isi dari teks eksposisi itu datanya nyata Bu, bukan pendapat dari yang penulis. Itu saja Bu. Oke, bagus. Ini yang kedua akan Ibu tunjuk apa saja kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Kepada saudari Ami dan Tia, silakan sebut. Baik Ibu, apa tadi Bu? Kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan apa Bu? Teks eksposisi. Teks eksposisi. Apa tuh Bu? Kata-katanya teknis Bu. Ya. Yang menggunakan istilah khusus sesuai dengan bidang atau topik yang dibahas. Ya. Kemudian yang kedua itu kata-katanya itu kronologis Bu. Ya. Nah, kata-kata itu menggunakan kata yang menunjukkan waktu seperti pertama, kemudian dan selanjutnya. Jangan tidur ya, Mima dengan saudari Ami. Silakan saudari Ami. Kaidah kebahasaannya apa saja? Kaidah kebahasaan yang pertama ada kata-kata teknis, yang kedua kata-kata kronologis, yang ketiga kata-kata mental, yang keempat kata-kata persuasif, dan yang terakhir kata-kata relevatif. Oke, baik yang Mima ya. Lagi, jangan tidur. Apa? Ya, boleh. Di sini kita sudah dijelaskan semua. Nanti kita akan langsung memasuki contoh teks. Nah, contoh teks ini misalnya kita mengambil teks ekonomi rakyat. Di sini menggunakan struktur dari teks eksposisi. Nah, di mana pendahuluannya tesis. Nah, pendahuluannya itu ekonomi rakyat merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat banyak. Nah, di mana nanti Ibu bakal kasih soal seperti ini, apa saja dari struktur teks eksposisi tadi. Kalian harus menyebutkan pendahuluannya, penjelasan dan penegasan ulang dari kalian ambil judulnya itu bebas. Silakan kalian baca dulu ini, nanti Ibu bakal kasih soal, nanti kalian mencari teks eksposisi judulnya bebas, apa saja di mana pendahuluannya apa, penjelasannya apa. Kasih waktu 5 menit. Tadi di sini belum absen ya, Ibu absen dulu. Saudari Ani, Ida, adik Ibu Ani, adik Ibu Bella, adik Ibu Amel, adik Ibu Ati, adik Ibu Sabrina, adik Ibu Melan, adik Ibu Anis, adik Ibu Sarifah, adik Ibu Lili, adik Ibu Paslah, adik Ibu Betia, adik Ibu adik semua ya. Tugas waktu 1:54.
Nah, ini tugas individunya ya. Tugas individunya adalah sebagai eksekusi singkat untuk melatih keterampilan memahami dan menganalisis struktur teks eksposisi ya. Teks harus memenuhi tesis, argumen dan pendekatan ulang serta mengandung informasi yang jelas, logis dan berdasarkan fakta. Nah, temanya dapat diambil pengalaman sehari-hari kalian, misalnya kayak pendidikan, itu terserah kalian, itu bebas. Nah, sekarang itu kasih waktu selama 10 menit dari sekarang. Nanti 2 orang yang suruh maju, ini nggak boleh begini. Silakan jalan-jalan. Bu, izin ke kamera ya, silakan. Kemana ini ya? Oke, apakah sudah semua? Sudah. Oke, masih ada yang belum itu dulu ya. Kemudian dulu ya, satu-satu. Sudah dapat belum eksekusinya? Sudah dapat belum? Mana ya? Oke, kamu jadi baca ibu. Sudah dapat belum eksekusinya? Tidak? Baca sudah dapat? Oke. Hadir? Ada bukunya? Dapat buku. Ya sekolah apa? Kenapa sakit? Oh ya udah dia. Gak usah tidur ya. Jangan tidur. Baik, apakah sudah selesai? Sudah. Baik, di sini ibu akan memilih 2 orang untuk maju dan tag apa yang mereka dapat judulnya apa? Saudari Ocha sama saudari Anis, silakan maju. Ayo Anis. Ayo. Ayo gampang. Sudah selesai belum kamu? Silakan saudari Anis dulu. Oke teman-teman, jadi teks eksposisi saya itu judulnya pentingnya literasi digital bagi kita sebagai pelajar. Nah, struktur yang pertama itu tesis. Nah, tesisnya ini memuat di era perkembangan teknologi yang pesat, literasi digital menjadi kemampuan yang sangat penting bagi pelajar. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga memahami, menganalisis dan menyaring informasi yang beredar di internet. Lalu struktur yang kedua itu argumentasi. Nah, di argumentasi itu memuat pertama, literasi digital membantu pelajar dalam mengakses sumber belajar yang lebih luas. Dengan internet, pelajar dapat memperoleh berbagai referensi tambahan yang tidak terbatas pada buku pelajaran. Kedua, kemampuan ini mencegah pelajar dari penyebaran informasi hoaks. Banyaknya informasi yang beredar membuat pelajar harus mampu memilah mana
rekomendasi, yaitu pertama, membaca dapat memperluas wawasan. Seseorang yang gemar membaca akan memiliki pengetahuan yang lebih luas dibandingkan yang jarang membaca. Kedua, membaca dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Dengan membaca, seseorang akan terbiasa memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi. Ketiga, membaca juga dapat meningkatkan kemampuan berbahasa, baik dalam menulis maupun berbicara. Kosakata yang dimiliki akan semakin bertambah seiring dengan banyaknya bahan bacaan yang dikonsumsi. Nah, di bagian akhir, bagian penegasan ulang, oleh karena itu membaca merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat dan perlu dibiasakan sejak dini. Dengan membaca secara rutin, seseorang dapat meningkatkan kualitas diri dan memperluas pengetahuan. Itu saja Ibu. Oke, bagus. Silakan Ibu. Nah, di sini sudah paham semua belum? Belum. Baik, di sini nanti Ibu akan kasih pekerjaan rumah. Kalian harus kerjakan ya. Ya. Jadi pekerjaan rumahnya. Ibu. Ya, PR di rumah itu pengumpulannya Rabu besok jam itu salah jam 4. Kelompok itu pribadi Bu. Ini pribadi, ini kelompok. Kelompoknya pilih sendiri. Tahu itu besok selesai. Oke, Ibu. Ya, laksanakan. Nah, di sini Ibu akan menyuruh satu orang untuk membaca kesimpulan pelajaran hari ini. Siapa yang mau? Silakan saya sendiri dulu. Diri dia sudah. Jadi apa Kak? Jadi kesimpulannya, teks eksposisi merupakan deskripsi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, kejelasan atau pendapat secara jelas dan logis dengan didukung fakta yang akurat. Struktur teks eksposisi yang terdiri dari tesis, argumentasi, dan penegasan ulang membantu membaca memahami isi secara sistematis. Dengan menggunakan bahasa yang efektif dan bersifat objektif, teks eksposisi dapat memberikan wawasan serta memperkuat pemahaman pembaca terhadap suatu topik. Oleh karena itu, kemampuan memahami dan menganalisis teks eksposisi sangat penting untuk melatih berpikir kritis dan logis. Baik, terima kasih dari sini.